بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله يا سميع يا مجيب. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الترجمة معاشر الكرام عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه العبودية القلبية، عبودية التوكل، وهو من عمل القلب، وهو تفويض واعتماد، أن يفوض العبد أمره وأن يعتمد بقلبه على الله عز وجل في كل شؤون العبد الدينية والدنيوية. وهذه الآية الكريمة التي صدر فيها المصنف فيها بيان أن التوكل فريضة، وأن الواجب على العبد أن يخلص توكله لله عز وجل، فإن التقديم في قوله وعلى الله فتوكلوا يفيد الحصر، والمعنى عليه لا على غيره، وجعل ذلك شرطا في الإيمان، قال إن كنتم مؤمنين، فأفاد ذلك عظم شأن هذه العبودية ورفيع مكانتها، وأنها فريضة، وأن الواجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, seluruh sahabat beliau serta orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Ya, sungguhnya kita mengatakan Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, sungguhnya tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya ajarkanlah ya kami ilmu yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah ilmu bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab yang baru dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, yaitu bab qaulullahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang ubudiyah, peribadatan hati yang agung, yaitu ubudiyah at-tawakkal, ya, beribadah tawakal kepada Allah atau tawakul. Dan tawakal merupakan dari amalan hati. Yang dimaksud dengan tawakal yaitu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, yufawwidu amrahu lillah. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya. Kemudian dia bersandar dengan hatinya, ya. Ya, dia menyerahkan urusan dan dia pasrah dan dia bersandar kepada hatinya, dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya tawakal adalah fardhu, adalah kewajiban. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu. Kata Allah, dan hanya kepada Allah fatawakkalu, bertawakallah. Berarti ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya tawakal adalah wajib hukumnya. Wajib bagi para hamba. Dan yang kedua, ayat ini selain menjelaskan tentang wajibnya tawakal, juga menjelaskan tentang wajibnya mengikhlaskan tawakal hanya untuk Allah.
Karena Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Kenapa dalam di sini ada konteks 'alallah? Jadi Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu. Kepada Allah lah kalian bertawakal. Dalam bahasa Arab, konteks seperti ini memberikan faedah hasar, yaitu pembatasan. Beda kalau dikatakan fatawakkalu 'alallah. Kalau fatawakkalu 'alallah, bertawakallah kepada Allah, bisa jadi bertawakal juga kepada selain Allah. Tetapi tatkala penyebutan Allah didahulukan, wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah lah bertawakal, maka ini dalam bahasa Arab artinya kita artikan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Yang ini memberi faedah bahwasanya tawakal harus diikhlaskan, murni, penyerahan diri, pemasrahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga memberikan faedah berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal merupakan syarat daripada iman. Oleh kerana Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwasanya tawakal merupakan syaratnya iman. Dan ini semuanya menunjukkan tentang agungnya ibadah tawakal dan bagaimana tingginya kedudukannya ya dalam Islam, dan bagaimana ya, dampaknya yang sangat indah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala innamal mu'minun alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun ulaika hum almu'minuna haqqan. Hadhihi al-aya fiha أن من صفات أهل الإيمان العظيمة وخصالهم الجليلة توكلهم على الله وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يعتمدون إلا عليه ولا يفوضون أمورهم إلا إليه. فوصفهم في جملة صفاتهم العظيمة ومقاماتهم الرفيعة بأنهم يخلصون توكلهم على الله وحده سبحانه وتعالى، وهذا من إيمانهم، لأن هذه أوصاف الإيمان. قال إنما المؤمنون، ثم ختم ذلك بقول أولئك هم المؤمنون حقا. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan ayat berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya yang disebut mukminun itu adalah orang-orang yang jika disebut Allah maka takutlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang imannya benar-benar beriman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang beberapa sifat-sifat ahlul iman, sifat-sifat yang sangat agung. Di antara sifat-sifat tersebut, ya, selain kalau disebut nama Allah mereka takut kepada Allah, kalau dibacakan ayat Allah semakin tambah iman mereka. Di antara sifat yang sangat agung yaitu kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, dan mereka tidak menyerahkan urusan mereka kecuali hanya kepada Allah, dan mereka tidak memasrahkan urusan mereka kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga disebutkan bagaimana mereka mengikhlaskan tawakal mereka kepada Allah. Makanya Allah berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu dari sifat kaum mukminin, ya, karena Allah membuka ayatnya dengan innamal mu'minun, sungguhnya hanya orang yang beriman, dan Allah menutup ayatnya dengan mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka inilah orang-orang yang benar-benar keimanannya. Oleh karenanya di antara sifat yang agung dari kaum mukminin, sifat iman adalah hanya bertawakal kepada Allah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. ومعنى حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك. حسبك الله ومن اتبعك أي أن الله كافيك وكافي من اتبعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا فيه أن من توكل على الله والتجأ إليه وحده كفاه ما أهمه، فإن الحسب هو الكافي.
حسبك أي كافيك، حسبك الله ومن اتبعك أي كافيك وكافي من اتبعك. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى حافظ عباده المؤمنين وأولياءه المقربين ومؤيدا لهم بالنصر المبين. Kemudian penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat berikutnya, wa qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah bagimu dan cukuplah Allah bagi orang-orang yang mengikuti engkau dari kaum mukminin. Dalam ayat ini ya, Allah menyebutkan hasbuka, cukuplah engkau. Hasbuka artinya kafik. Ya, kalau kita artikanlah cukuplah Allah bagimu dan juga cukuplah Allah bagi orang-orang kaum mukminin yang mengikutimu. Maka kalian tidak butuh kepada selain Allah. Kalian tidak butuh karena Allah cukup bagi kalian. Ya. Dan ayat ini menunjukkan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ya, Allah cukup baginya. Apa yang dia sibukkan, maka Allah cukup baginya. Apa yang dia pikirkan, maka Allah cukup baginya. Karena hasbuk artinya kafik. Ya, cukuplah artinya Allah akan memenuhi, menolong dia. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah akan menjaga hamba-hambanya kaum mukminin dan menjaga hamba-hambanya al-muqarrabin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah akan menolong mereka, ya, dan Allah akan membantu mereka karena mereka bertawakal dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Qala rahimahullahu taala wa qawluhu taala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Man yatawakkal 'ala Allah ay man yufawwid umurahu 'ala Allah, yufawwidhuha ila Allah فلا يعتمد إلا عليه ولا يلجأ إلا إليه فهو حسبه أي فهو كافيه. وهذا جزاء التوكل، جزاء التوكل وعاقبة صاحبه الحميدة أن الله عز وجل يتولى كفايته. ومن تولى الله عز وجل أمره لا مطمع فيه لعدو، حتى لو كاده كل من في السماوات ومن في الأرض لجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا وفرجا وتيسيرا. وهذا فيه أن التوكل هو أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لكنه لا يعني ترك الأسباب، بل المتوكل الصادق على الله سبحانه وتعالى يباشر الأسباب ويفعلها، لكن لا يعتمد على شيء منها، بل يكون اعتماده على ربه سبحانه. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis rahimahullah membawakan ayat berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ya, artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah artinya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak menyerahkan dirinya kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak menyerahkan urusannya kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Maka apa balasannya orang yang seperti ini? Menyerahkan urusannya, menyandarkan urusannya, ya, pasrah hanya kepada Allah, ya. Kata Allah, fahuwa hasbuh, cukuplah Allah baginya. Ini merupakan balasan ganjaran dari tawakul. Dari tawakal, yaitu Allah cukup baginya. Ya, dan bagi kesudahannya adalah sangat indah. Kenapa? Karena Allah yang akan mengurus urusannya. Ya. Fahuwa hasbuh, Allah akan mengurus urusannya. Ya, kalau seorang sudah diurus urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hasil yang indah. Meskipun seluruh yang ada di langit dan di bumi ingin mencelakakan dia, maka tidak akan bisa. Allah akan berikan bagi dia jalan keluar. Allah akan berikan bagi dia kemudahan. Kenapa? Allah yang menanggung urusannya. Ini buah yang sangat indah dari tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, memasrahkan urusannya kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi bukan berarti ya seorang kemudian ya tidak melakukan sebab, ya. Seorang yang bertawakal, yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka dia berusaha ya mengambil sebab. Dia berusaha, dia ikhtiar, kalau bahasa kita, dia ikhtiar untuk melakukan sebab. Namun hatinya tidak bersandar kepada sebab itu semua. Karena dia tahu bahwasanya akibat hanya
ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan hatinya hanya kepada Allah. Benar dia melakukan sebab, dia ikhtiar, tapi hasilnya semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil, ayat ini dalil bahwasanya tawakal merupakan sebab datangnya manfaat-manfaat, dan tawakal merupakan sebab untuk tertolaknya kemudaratan, ya. Dan seorang tatkala bertawakal dia berusaha melakukan usaha dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, dan dia tidak bersandar kepada usahanya tersebut. ولهذا ينبغي أن نعلم معاشر الكرام أن حقيقة التوكل اعتماد على الله وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور أو سلوك طريق غير مشروع. والناس منقسمون في هذا الأمر الجليل إلى طرفين ووسط، فأحد الطرفين عطل الأسباب محافظة على التوكل، والطرف الثاني عطل التوكل محافظة على السبب، والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب، فتوكل على الله في نفس السبب. قد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ففي قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص على نية وعليه نية وهمة وفعلا وتدبيرا. وفي قوله واستعن بالله إيمان بالقضاء والقدر وأمر بالتوكل على الله الذي الاعتماد التام على حوله وقوته في جلب المصالح ودفع المضار مع الثقة التامة به في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته. وعن أنس رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يعني الناقة. قال أعقلها وتوكل، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الأمرين، فعل السبب والاعتماد على الله. وعن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر الأمرين معا، فإن غدو الطير وهو ذهابها في الصباح الباكر هو سعي في طلب الرزق وتحصيله، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui ya bahwasanya hakikat daripada tawakal adalah menyerahkan ya urusan hati kita serahkan hanya kepada Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Disertai dengan ikhtiar, disertai dengan melakukan sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ya melanggar dengan melakukan sebab yang tidak diperintahkan. Ya, kita kalau ingin berhasil ya menyerahkan urusan kepada Allah dan melakukan sebab yang diperintahkan oleh Allah, bukan melakukan sebab yang tidak diperintahkan oleh Allah atau menempuh jalan yang tidak disyariatkan. Dan manusia dalam hal ini, dalam urusan tawakal yang merupakan perkara yang agung, ada 3 model. 2 orang yang di ujung dan yang satu di tengah. Ya. Adapun yang di ujung salah satunya, ya, yang salah, dia ya menafikan sebab. Ya. Dia ingin bertawakal saja, sebab tidak dia lakukan. Ini keliru. Dan di ujung yang lainnya, dia tidak bertawakal dan hanya menyerahkan diri kepada sebab. Dia sandaran dia hanya kepada sebab. Ini juga salah. Yang pertama meniadakan sebab, hanya bertawakal. Yang kedua sebaliknya, sebab saja dia perhatikan kepada sebab, sementara dia tidak bertawakal kepada Allah. Adapun yang tengah dan yang benar, dia mengetahui bahwasanya hakikat tawakal tidak mungkin bisa sempurna tawakal kecuali dengan melakukan sebab, kemudian bertawakal kepada Allah tatkala melakukan sebab tersebut. Ya. Jadi dia melakukan sebab, namun hatinya bertawakal kepada Allah tatkala dia melakukan ikhtiar tadi, melakukan sebab tadi. Dan 2 syarat ini, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan hati kepada Allah dan melakukan sebab, ya telah digabungkan dalam banyak dalil, dalam nas-nas yang banyak. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Perhatikan sabda Nabi ini. Kata Nabi, "Ihris ala ma yanfa'uk." Semangatlah engkau untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan ingat isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Maka di sini Nabi mengumpulkan 2 perkara. Yang pertama kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Ya semangatlah engkau, yaitu melakukan apa saja yang bermanfaat bagi engkau, baik sebab agama maupun sebab duniawi, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ihris, yaitu semangat.
semangat, ya, baik niat semangat, kemudian cita-cita juga semangat, tatkala melakukan juga semangat, tatkala mengatur juga semangat. Jadi kata Rasulullah SAW, semangat. Apa sih yang bermanfaat? Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, suruh semangat, kata Nabi SAW. Namun ingat kata Nabi, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti iman kepada al-qada wal qadar, kepada takdir, di mana Allah memerintahkan untuk bertawakal kepada Allah, ya, bahwasanya harus menyandarkan hati secara penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya keberhasilan, tidak ada perubahan, tidak ada kekuatan dalam menantangkan maslahat dan dalam menolak kemudaratan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinan sempurna bahwasanya Allah akan bantu keberhasilan kita, ya. Oleh karenanya ini di sini Rasulullah SAW menggabungkan dua perkara. Maka orang yang benar-benar mengikuti Nabi SAW, ya, maka melazimkan dia untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan agama maupun urusan dunia. Yaitu dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan hatinya kepada Allah, bersandar kepada Allah, disertai dengan melakukan seluruh sebab yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan dia dan ilmunya. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang juga menggabungkan antara tawakal dan ikhtiar. Yaitu ada seorang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkalu au utlikuha au atawakkal." Jadi dia hendak pergi, kemudian dia membawa ontanya, dia mengatakannya, Rasulullah, saya ikat onta saya, kemudian saya bertawakal kepada Allah, atau saya lepaskan saja onta saya, kemudian saya bertawakal kepada Allah. Maka apa jawab Nabi SAW? Iqilha wa tawakkal. Yang benar adalah ikat ontamu, baru bertawakal. Supaya ontamu enggak hilang, ikat dulu ontamu. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ontanya tidak diikat kemudian bertawakal, ini salah. Ya, jadi Nabi menyuruh untuk menggabungkan dua perkara, yaitu melakukan sebab, ikhtiar, yaitu ikat dulu ontanya, kemudian tawakal, dan juga disertai dengan tawakal bahwasanya ditolongnya onta ini atau tidak dicurinya onta ini diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang ketiga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang juga menggabungkan antara ikhtiar dengan tawakal. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, la ruziqtum kama yurzaqut tayr, maka kalian akan diberi rizki sebagaimana burung-burung diberi rizki. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung-burung tersebut mereka terbang, ya, berangkat di pagi hari dalam kondisi perut kosong, wa taruhu bitana, dan mereka kembali dalam kondisi perut sudah penuh. Di sini Nabi SAW juga menyebutkan dua perkara, yaitu bagaimana burung-burung mereka bertawakal, burung-burung mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah, namun mereka juga berusaha di pagi hari mereka terbang, ya, di pagi sangat pagi mereka terbang dalam rangka untuk mencari rezeki, ya. Akhirnya tatkala mereka bertawakal dan mereka berusaha, maka Allah beri rezeki kepada mereka. Dan dalil-dalil yang seperti ini sangatlah banyak dalam nas-nas di mana namanya tawakal yang benar adalah menggabungkan antara penyandaran hati kepada Allah disertai dengan ikhtiar dan berusaha. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقاله محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعرفنا أن معنى حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل على الله، لا نتوكل إلا على الله وحده. وقد قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه أمور العباد، ونعم من توكل عليه المتوكلون. وفي هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، حين ألقاه الكفار المشركون في نار عظيمة، جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كبيرة ورموه فيها، وقد اتفقوا على إحراقه وقتله في النار نصرا للآلهة المتخذة. فقال هذه الكلمة حين ألقاه، فقال الله سبحانه وتعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بعد منصرف قريش
والأحزاب من أحد حينما مر بهم ركب وكانوا يريدون المدينة، فقالوا بلغوا عنا محمدا أن موافوه، وأجمعنا السير إليه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب بالرسول عليه الصلاة والسلام، وقد خرج في أصحابه حتى وصلوا حمراء الأسد، قد أجمعوا الكرة عليهم، وقد قالوا هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ورد الله كيد المشركين في نحورهم، وألقى الله الرعب في قلوبهم، فرجعوا إلى مكة خائبين khasirin. Kemudian para mirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, penulis rahimahullah menutup bab ini dengan membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Nasa'i, ya, di mana firman Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik yang tempat kami bertawakal. Perkataan ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik tempat bertawakal, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan dalam api. Ya, kemudian waqalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, dan ucapan ini juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dikatakan kepada Nabi, ya, menakut-nakuti Nabi dengan mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Katakan bahwasanya orang-orang itu kaum Quraisy dan kelompoknya, ya, mereka sudah ingin menyerang kembali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka takutlah kepada mereka. Ya, namun ternyata semakin menambah iman kepada para sahabat, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Para pemirsa Radio Roja dan juga TV Roja dimanapun Anda berada, kita sudah mengerti makna hasbunallah. Hasbunallah, yakni kafinallah, ya Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkan bagi kita. Allah cukup bagi kami, sehingga kami tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah semata. Allah berfirman, "Alaihissallahu bikafin abdah?" Bukankah Allah cukup bagi hambanya? Ya, ketika hambanya beriman maka cukup Allah baginya. Adapun wa ni'mal wakil, ya, artinya sebaik-baik tempat bertawakal, sebaik-baik tempat orang yang bertawakal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zat yang akan mengurus urusan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalimat yang agung ini diucapkan, kata Ibnu Abbas, diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kapan? Tatkala dia dilemparkan oleh orang musyrikin. Kita tahu orang musyrikin karena jengkel kepada Nabi Ibrahim, maka mereka mengumpulkan kayu bakar yang begitu banyak. Lalu mereka menyalakan api yang sangat besar. Setelah itu mereka melempar Nabi Ibrahim alaihissalam untuk masuk ke dalam tengah lautan api tersebut. Dan mereka telah sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk dibakar hidup-hidup dalam api, dalam rangka untuk menolong alihatahum, untuk menolong Tuhan-Tuhan mereka. Karena Nabi Ibrahim mencela Tuhan-Tuhan mereka. Akhirnya tatkala mereka melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke tengah lautan api, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa ini, mengucapkan kalimat yang sangat agung ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim akan jatuh ke dalam lautan api. Maka apa? Allah pun menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah pun cukup bagi Nabi Ibrahim. Yang kedua diucapkan oleh Nabi SAW. Kapan? Setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud, tatkala orang-orang kafir Quraisy pergi meninggalkan medan peperangan Uhud, kemudian Nabi SAW juga sudah pulang ke Madinah. Ya, tatkala itu ternyata mereka ingin menyerang kembali. Mereka mengumpulkan pasukan. Ya, kemudian tatkala ada seorang yang sekelompok orang-orang bersafar ingin pulang ke Madinah melewati mereka, maka mereka sampaikan. Kata mereka, sampaikan kepada Muhammad dan
pengikutnya bahwasanya kami akan menyerang kembali dan kami telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang, untuk menghabisi mereka di kota Madinah. Maka sampailah berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Quraisy ingin menyerang kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi dan para sahabat mengatakan cukuplah Allah bagi kami, dan bahwasanya Allah adalah sebaik-baik tempat minta perlindungan, sebaik-baik penolong. Maka berangkatlah Nabi dan para sahabat mengejar mereka, sampailah di suatu tempat namanya Hamraul Asad. Yaitu balik Rasulullah SAW tidak gentar, malah kembali siap untuk menghadang mereka. Sebenarnya orang-orang kafir Quraisy hendak kembali menyerang kota Madinah, namun rupanya Rasulullah SAW dan para sahabat tegar untuk menghadang mereka. Akhirnya mereka pun ketakutan dan Allah membatalkan niat buruk mereka. Akhirnya mereka pun ketakutan dan mereka kembali lagi ke Mekah, tidak jadi memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka benarlah ya sabda Nabi atau doa Nabi SAW, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik tempat bertawakal orang-orang yang bertawakal. وينبغي أن نعلم معاشر المستمعين الكرام أن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة التجاء واستعانة واعتماد وتوكل على الله عز وجل، وهي يؤتى بها في باب جلب المنافع وفي باب دفع المضار، وهي تعني توكل العبد على الله والتجاءه إلى الله وطلب مده وعونه وتوفيقه وتسديده. وقد ذكرت معاشر المستمعين الكرام هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل في المقامين، مقام طلب المنافع وفي مقام دفع المضار. فمن الأول قول الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا مقام طلب المنافع. ومن الثاني دفع المضار قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وجمع الأمران قول حسبنا الله ونعم الوكيل في مقام طلب المنافع وفي مقام دفع المضار في قول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقوله جل وعلا قل حسبي الله أي في جلب المنافع ممسكات رحمته وفي دفع المضار كاشفات ضره. ومما يؤكد عليه في هذا المقام مقام ذكر الله فهم الأذكار على بابها والاتيان بها في مواضعها دون إخلال في المواضع والمعاني. وكثيرا ما يقع كثير من الناس في أخطاء في باب الأذكار إما في عدم الاتيان بها في مواضعها المناسبة أو في عدم فهم معانيها ودلالاتها ومقاصدها. وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة التجاء إلى الله تقولها طالبا مد الله وعونه فيما أهمك من جلب نعماء أو دفع ضر وبلاء. وقد جاء في عمل اليوم والليلة لابن السني رحمه الله بإسناد إلى أبي الدرداء ويروى مرفوعا وموقوفا والموقوف صحيح ثابت وله حكم الرفع أنه قال من قال حين يصبح وحين يمسي 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم كفاه الله وهمه من أمر الدنيا والآخرة. فهي كلمة التجاء إلى الله. ويستحضر في هذا المقام أن الحسيب اسم من أسماء الله كما قال الله تعالى في موضعين من القرآن وكفى بالله حسيبا. والحسيب أي الكافي من توكل عليه الذي هو وحده جل وعلا يدفع عن عبده ما أهمه ويجلب له خيره ومصالحه في دنيا وأخرى. فالله عز وجل هو الحسيب أي الكافي الذي يكفي عبده ما أهمه في جلب المنافع وفي باب دفع المضار. فما أحرانا معاشر المستمعين الكرام أن نعنى بهذه الكلمة العظيمة متأملين في معناها متدبرين لدلالاتها وأن نأتي بها في مواضعها المناسبة لنكفى ونوقى بإذن الله عز وجل. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kalimat yang agung hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik tempat berlindung, tempat bertawakal. Ya. Adalah suatu kalimat iltija wa isti'anah, yaitu kalimat penyandaran kepada Allah dan kalimat mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat ini tidaklah diucapkan kecuali tatkala kita ingin mendapatkan manfaat atau ingin menolak kemudaratan. Ya. Yaitu seorang hamba bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan dalam menolak kemudaratan. Ya, sehingga Allah akan memberikan pertolongannya dan taufiknya kepada dia. Ya. Nah, kalimat ini hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan atau disebutkan dalam Al-Qur'an di dua tempat, yaitu tatkala mengharapkan manfaat dan yang kedua tatkala ingin menolak kemudaratan. Adapun yang pertama diucapkan kalimat tatkala mengharapkan manfaat seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi." Seandainya mereka ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka, lantas mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah. Sayu'tina Allah, maka Allah akan berikan kepada kita min fadli dari karunia-Nya, wa rasuluh inna ilallahi ragibun. Sungguhnya kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kalimat hasbunallah diucapkan tatkala kita ingin berharap kemanfaatan, ya, dengan mengatakan hasbunallah sayu'tina Allahu min fadli. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah akan berikan karunia-Nya kepada kami. Jadi kita mengucapkan hasbunallah tatkala kita mengharapkan manfaat. Kemudian yang kedua, diucapkan juga kalimat hasbunallah tatkala seorang ingin tertolak dari kemudaratan, ya, seperti ayat yang tadi telah kita sebutkan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu Nabi dan para sahabatnya, yang orang-orang berkata kepada Nabi dan para sahabatnya, sungguhnya orang-orang kafir Quraisy mereka telah berkumpul untuk menyerang kembali kalian, maka takutlah kepada mereka. Namun apa kata Allah? Fazadahum imanan. Mereka tidak takut, Nabi dan para sahabat tidak takut, justru tambah imannya. Kemudian mereka berkata wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik tempat untuk berlindung. Di sini Nabi dan para sahabat mengucapkannya untuk menghindarkan dari gangguan orang-orang kafir. Di sini diucapkan hasbunallah dalam rangka untuk menolak kemudaratan. Akhirnya apa kata Allah? Faqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wa tabu'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Akhirnya mereka kembali, tidak ada masalah, tidak diganggu oleh orang kafir Quraisy. Mereka kembali dengan bawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, membawa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak terkena kemudaratan. Kenapa? Karena mereka telah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia, dan dia memiliki karunia yang agung. Dan dua perkara ini digabungkan, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil digabungkan, diucapkan dalam rangka untuk mendapat manfaat dan menolak kemudaratan sekaligus dalam satu ayat. Itu Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang kafir Quraisy, ya, kepada orang musyrikin, bagaimana menurut kalian tentang apa yang kalian sembahan-sembahan kalian? Bagaimana pendapat kalian tentang sembahan-sembahan kalian? In aradani Allahu bidhurrin, kalau Allah menghendaki keburukan bagiku, hal hunna kashifatu dhurri, apakah sembahan-sembahan kalian akan bisa menghilangkan kemudaratan dariku? Aw aradani bi rahmatin, dan kalau Allah menghendaki rahmat bagiku, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa menghalangi rahmat Allah? Qul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW mengucapkan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, dalam rangka untuk mendapatkan manfaat, mengharapkan rahmat Allah, dan dalam rangka untuk menolak kemudaratan. Ya, jadi diucapkan hasbi Allah dalam dua kondisi, mengharapkan manfaat dan menolak kemudaratan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang perlu diingatkan dalam masalah ini itu tentang memahami zikir-zikir. Kita berusaha berzikir sesuai dengan tempatnya, dan kita berzikir pada tempatnya yang pas, ya. Bukan kita salah membawa zikir tersebut, ya, tidak sesuai dengan tempatnya, dan kita berusaha memahami maknanya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang salah dalam masalah ini. Mereka mengucapkan zikir tidak pada tempatnya, atau mereka tidak memahami zikir, maksud dari zikir tersebut, ya, atau mereka mendatangkan zikir tidak sesuai dengan tempatnya, atau mereka tidak paham tentang apa yang ditunjukkan, makna-makna yang ditunjukkan oleh zikir-zikir tersebut. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah bagi kami dan dialah tempat terbaik untuk berlindung, bertawakal, adalah kalimat iltija, adalah kalimat menyerahkan diri, bersandar kepada Allah. Ya, seorang mengucapkannya tatkala dia mengharapkan bantuan Allah, ya, pada urusannya, dia mengharapkan dengan misalnya mengharapkan manfaat atau untuk menolak kemudaratan. Oleh karena telah datang dalam kitab Amalul Yaum wa Laila,
karangan Ibnu Sunni rahimahullahu taala dengan isnadnya sampai kepada sahabat Abu Darda, dan hadis yang akan kita sebutkan ini diriwayatkan secara marfu maupun mauquf, dan yang benar hadis tersebut mauquf, ya. Dan akan tapi meskipun dia mauquf, dia memiliki hukum marfu, ya, yaitu Abu Darda berkata, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi sab'a marrat." Barang siapa tatkala pagi hari dan sore hari mengucapkan 7 kali. 7 kali diucapkan, "Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Diucapkan 3 kali, ya. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, alaihi tawakkaltu, hanya kepada engkau, kepada Allah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah pemilik arsy yang agung. Maka apa balasannya? Kata Abu Darda, "Kafahullahu hammahu min amri dunya wal akhirah." Maka Allah akan mencukupkan urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka ini merupakan kalimat iltija, kalimat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dihadirkan tatkala dan hendaknya seorang tatkala mengucapkan kalimat hasbi Allah, hendaknya dia ingat di antara nama-nama Allah yang indah, di antara asma Allah al-husna, al-hasib. Al-hasib, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di 2 tempat dalam Al-Qur'an, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai hasib. Apa makna hasib? Al-hasib maknanya adalah al-kafi fi tawakkul ilaihi. Al-kafi man tawakkal ilaihi, itu yang dia cukup, ya, mencukupkan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang bisa, ya, menolak kemudaratan dari hambanya dan bisa mendatangkan manfaat, ya, yang bagi hambanya, baik manfaat dunianya maupun manfaat akhiratnya. Oleh karenanya Allah adalah Al-Hasib, yaitu cukup Allah Subhanahu wa taala yang cukup bagi hambanya dalam segala urusan hambanya, dalam urusan mendatangkan manfaat ataupun menolak kemudaratan. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh penting untuk kita mengerti tentang makna dari kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan ini merupakan kalimat yang agung. Kita berusaha untuk merenungkan maknanya dan mentadaburi tentang penunjukan-penunjukannya, dan kita berusaha mendatangkan kalimat ini di tempat-tempatnya yang sesuai, sehingga kita akhirnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita, ya, cukup Allah bagi kita. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Dengan demikian kita selesai dari pembahasan kita tentang masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan agar Allah menjadikan kita bertawakal kepada Allah, dan jangan sampai kita bertawakal kepada diri kita sendiri yang penuh dengan kelemahan, meskipun hanya sekejap mata. Kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa, kalau ada yang bertanya maka kami persilakan. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars kita di sore yang berbahagia ini, dan Al-Ustaz yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, masih ada tersisa 5 menit ke depan untuk kita bersoal jawab, dan pertanyaan yang kami angkat yang pertama dari pendengar kita melalui pesan singkat dari seorang hamba Allah di Jakarta yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, bolehkah bagi kita untuk membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil di saat melihat bencana yang menimpa kepada saudara kita sesama muslim atau yang menimpa suatu daerah? Apakah diperbolehkan ya Syekh? Mohon nasihatnya." كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يؤتى بها في دفع المصائب وأيضا في جلب المنافع، والمصائب التي يخشى الإنسان منها على نفسه أو على إخوانه المسلمين يناسب أن يقول في هذا المقام حسبنا الله ونعم الوكيل. Saya menjelaskan bahwasanya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil yaitu kalimat yang diucapkan kalau tatkala kita hendak menghilangkan kemudaratan. Di antaranya tatkala kita supaya menolak musibah-musibah, dan juga atau untuk mendatangkan kemanfaatan. Maka boleh kita mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil tatkala kita ingin agar kita tidak terkena musibah, atau saudara-saudara kita ya tidak terkena musibah yang lebih parah, ya. Maka boleh kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar.
Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya, ya Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bekerja di bank ribawi dan alhamdulillah setelah mengetahui bagaimana hukum riba maka saya keluar. Akan tetapi ada harta di sana yang dipakai untuk modal usaha saat ini yang berasal dari harta yang didapat dari pekerjaan ribawi tersebut, ya Syekh. Saya ingin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sikap terhadap harta tersebut, ya Syekh? Mohon nasihatnya. الأموال التي تحصل من الربا سواء في المرابات أو المعاونة على الربا هذه أموال محرمة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهذه أموال محرمة وخبيثة. وتوبة هذه المرأة من العمل في الربا هذا من نعمة الله عليها وتيسيره لها سبحانه وتعالى. وأما هذا المال فالأموال التي تحصل من الربا ومن التعامل مع الربا سواء مرابات أو معاونة على الربا هذه كلها أموال محرمة، ويجب عليها أن تعمل على تنقية نفسها من ما حرمه الله سبحانه وتعالى. Saya menjelaskan bahwasanya harta-harta yang diperoleh dari praktek riba, apakah dia sendiri melakukan praktek riba atau karena dia membantu terjadinya praktek riba, maka ini semua merupakan harta yang haram, ya, harta yang buruk, ya. Dan harus adapun taubatnya wanita ini dari perbuatan riba merupakan nikmat Allah, karunia Allah kepadanya, dan ini Allah akan memudahkan dia dalam urusannya. Hendaknya yang wajib bagi wanita ini adalah, dan seluruh harta-harta yang diperoleh dari praktek riba, baik langsung melakukan praktek riba atau membantu terjadinya pelaksanaan riba, maka ini adalah harta yang haram. Maka seorang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari harta-harta yang seperti ini. في ختام هذا اللقاء استودعكم الله معاشر المستمعين، وأرجو الله عز وجل أن ييسر لنا لقاءات ولقاءات ننتفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, ya. Syekh berharap agar bisa kita terus bertemu dalam pertemuan-pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.